Oke Podcast, obrolan karyawan. Halo, selamat datang untuk di Oke Podcast, obrolan karyawan podcast. Keren juga apa nih? Oke, buat teman-teman semua untuk di kali ini Oke Podcast harus selalu ganti-ganti ya. Iya sih. Kapan saya ganti? Seru kali kalau misalnya Oke Podcast hostnya ganti, kita coba kali. Ya, mungkin Kak mau. Enggak, Mata Najwa kita panggil. Sama Dedi. Berdua. Sama dedinya. Boleh kapan-kapan. Sama Dedi siapa? Dedi Cahyadi kan? Namanya kan Dedi Cahyadi kan? Iya, nama aslinya. Nama aslinya. Oke, untuk di kali ini kita mau ngebahas tentang sosial media. Wow. Keren juga tuh. Ini salah satu platform digital yang emang selalu berkembang dan juga tak pernah mati. Karena kalau tak pernah padam itu Sandy Sandoro. Terdengar kabar dari dirimu. Semua tinggal cerita antara kau dan. Jadi platform digital sosial media ini kan dia selalu up to date, berita-berita terbaru juga, sampai berita-berita yang viral ataupun ya viral yang banyak. Kalau gua rasa sih banyak bagusnya tapi lebih banyak buruknya. Kalau menurut lu gimana sih kalau tentang sosial media? Kalau lu bilangnya lebih banyak buruknya, menurut gua enggak terlalu juga sih, tergantung orang yang memainkan. Kalau kata gue ya, Orang yang memainkan. iya, Berarti usernya. Kalau misalkan yang memainkannya menghasilkan duit yang banyak dari sosial media gimana? Oh, jadi influencer. Iya, influencer itu jadi kan blogger. bagus menghasilkan. Ya buat kita yang ngabisin waktu dan ngehasilin apa? Ya bisa jadi lebih buruk kalau kata gue ya. Harusnya sih sesuatu hal yang gitu juga benar sih, berguna gitu ya. Berguna. Ada sesuatu hal yang berguna. Kalau sosial media lu gunain untuk mencari link bang. Di Twitter ya biasanya. Iya, gue nggak tahu keywordnya sih, cara nyari gitu. Gimana sih cara nyari keyword? Gue juga nggak tahu sih. Tapi biasanya yang udah pernah kebuka sekali itu aja terus yang dicari. Iya, biasanya nggak updatean. muncul dulu di Instagram kayak. Oh ya, ini masalah tentang Instagram viral terus ada di Twitter. Gue mempermasalahkan tentang sosial media itu kalau gue rasa di Twitter itu kan sarangnya media selalu update secara cepat gitu. Iya, real time yang begitu cepat, quick real time untuk dapat info ini. Tapi di Twitter itu banyak yang gue rasa banyak yang gue rasa gue ngerasa banyak. Rasa gue yang banyak. Ya, lu ngerasain ini gak sih? Apa namanya? Beberapa di notification kan ada mention dan juga coba kita cek dulu ya. Twitter gua tuh di notifnya aneh-aneh. Sorry. Ini kantor. Nah, oke. Notifikasi tuh ada semua sama sebutan. Iya. Nah, ini untuk di semua dan juga sebutan, dia kadang-kadang ada dapetnya tuh yang kayak gini loh. Udah tidur belum? Kan? Nah, news di live yuk gitu kayak what? Ini dari mana? Gue bisa jawab. Nah, ini sesuatu hal yang gue rasa muncul dari mana gitu. Ibaratnya kalau kita ngomongin di Instagram ada explore kayak gini. Iya. Oke. Mungkin secara Twitter lu lebih paham lah ya. Enggak, gue gak lebih paham nih. Tapi kalau ini kayaknya gue bisa jawab. Kalau IG gue bisa jawab karena waktu itu konten Kamadik gue nyari. Tentang algoritma Instagram. Nah, kalau algoritma Twitter tentang sebutan kayak gitu gimana sih? Gue nggak tahu juga sih, tapi lu juga ada muncul kayak gitu? Ada. Tuh kan? Cuman bidang kita itu berbeda, ngerti nggak lo? Oh, yang muncul berbeda. Iya. Kalau gue di Twitter itu lebih gue ngebuka kayak gitu. Tahu kan lo maksud gue? Iya. Kalau gue lebih nyari info tentang bola, tentang klub-klub yang gue cintai, tentang transfer musim sekarang pemain kayak gitu. Gue biasanya nyari di Twitter. Jadi yang muncul notif gue tuh tentang itu. Di notifikasi itu. Dicari ya, bukan yang pernah mencari. Iya. Ya, siapa tahu kalau Bapak jangan mencari, jangan membuka sekarang ya. Pencarian saya ada yang selalu saya buka, Sasa Mecin. Siapa itu nggak tahu gua. Coba dicari Sasa Mecin.
Itu mencoba untuk update, terkadang lama juga nggak ada update. Sial, sasamikin sial. Oke. Nah, berarti hampir sama kayak algoritma Instagram juga ya? Iya. Apa yang pernah kita cari akan muncul terus di explore. Soalnya mungkin di Instagram yang gue cari ada tentang FWB. Tuh kan kayak apa alter gitu ya? Iya, alter, akun alter gitu. FWB apa sih singkatannya F? Friend. Yang lucu dong. Iya, ntar B-nya gue lucuin. Friend. Gitu. Udah gak cari lucu lagi. F apa ya? FWB. Nah, emang apa sih FWB? F. Nunggu dulu. Friend. With. Gak tau gue. Bahrudin. Gue Bahrudin. Friend with Bakri. Bahrudin. Gue dong. Oh. Lebih lucu Bahrudin itu ya. Aduh, iya serius. Aduh. Untuk terkait itu Twitter. Kalau Instagram hampir sama juga. Kenapa di search Instagram Explore gua kok munculnya tentang kayak begini-gini nih atau apa? Yang TikTok. Yang TikTok atau apa? Mungkin lu keseringan men-like dan nge-share atau ke apa? Grup-grup kan suka tuh kayak gitu. Iya, itu Instagram ngebaca algoritma bahwa itu hal yang lu sukai, akhirnya muncul di explore lu. Iya benar. Jadi misal gue suka tentang makan, gue like atau share makan, yang akan muncul di explore itu adalah tentang makan-makan juga gitu loh. Atau tentang trik-trik kamera B-roll yang yang gitu-gitu. Teknik. Iya. Itu pasti bakal muncul terus kan. Ada tentang teknik bagaimana pengambilan Nah, videografi. di situ kadang kalau kata gue sebagai penikmat sosial media ya, di explore kayak gitu tuh yang biasanya ngabisin waktu gue. Kan itu nggak ada stopnya tuh. Klik sekali, penasaran lagi. Tahu-tahu udah maghrib gitu loh. Ngabisin waktu. Padahal lu buka waktu itu Isya ya. Udah maghrib. Udah besok lah. Udah besok nih. Nah itu kalau orang yang seperti gue yang waktu itu, kalau bilangnya sosial media itu sampah ya, gue setuju gitu loh. Lu menganggap sosial media itu sampah? Kalau cara gue, menurut lo? Iya, sebagian nggak bisa. Ya, kalau gue sih sampah aja. Gak usah kayak gue beranggap. Iya tapi ya, mau gimana pun sampah gue tetap nyebur di situ, gimana lagi? Tapi sampah kan ada bisa didaur ulang. Oh iya benar. Ada sampah baik. Mungkin ada. Yang tadi lu bilang, kalau sesuatu hal dari usernya itu dipergunakan untuk hal yang baik, ya, akan bermanfaat juga. Baik, ya. Iya makanya itu. Tapi kalau udah sampah mah sampah aja. Iya benar. Sama kayak teman-teman yang sampah. Apa tuh? Gua nunggu motivasi ada apa nih? Enggak ada. Ya manfaatkan teman sampah itu dengan baik gitu loh. Tergantung kitanya kalau misalkan kita salah. Maksudnya kalau lu merasa teman-teman lu udah kayak sampah, berarti lu harus cari penampungan yang lain. Ya, cari circle yang lain. Berarti circle lu udah nggak sehat. Nah, cara untuk lu ngerasa bahwa circle lu udah mulai nggak sehat, mungkin udah mulai habisin waktu banyak, habisin duit lu banyak, ya lu bisa pergi aja gitu loh. Nggak harus pusing-pusing yang kayaknya circle gue tuh udah klop banget, circle gue tuh udah yang udah best friend banget gitu. Tapi kalau lu ngerasa bahwa circle lu itu sesuatu hal yang merugikan lu, ya mending lu cabut aja gitu. Lu cari circle baru. Namun orang-orang yang seperti itu kayak anjing lu gak usah pakai namun, lu jadi kayak dosen namun. Terus apa dong? Ya, tapi biasanya orang-orang yang seperti itu yang susah buat keluar dari circle karena mereka menganggap itu zona nyamannya mereka. Ya kan bisa menggunakan yang lain, kotak, segitiga nggak harus bulat. Iya, circle. Tahu gue ngerti. Iya, lu bisa ngebuat bentuk yang lain. Jadi nggak, maksud gue, ya kayak gue udah nyaman nih dengan teman-teman sampah gue yang kayak gini, misal. Contoh teman ya. Iya, misal ya. Tapi gue nggak bisa keluar dari sini sebab ini teman gue gitu loh. Tergantung yang gue bilang kalau memang udah merugikan. Ada yang sama-sama sampahnya adalah ya udah ngebacot gitu kan. Jadi kalau misalnya udah kayak gue namanya apapun udah kayak with my friends is full of shit gitu loh. Gila. Itu ada tuh full of shit. Nggak ada. Nggak, maksudnya kayak gue merasa ya misal gue sama lu nih, lu mau ngomong apa aja, lu bercanda apa aja, ya gue udah nyaman aja gitu. Iya benar. Itu berarti emang kan gue merasa nyaman. Ya udah terserah. Tapi kalau udah kayak gitu gue nggak merasa nyaman, ya gue harus cabut untuk mencari circle lain. Tapi bukan untuk mencari circle lain, gue bisa membentuk circle shape yang lain. Gue membentuk shape yang lain. Mungkin lu rasa gue suka sama shape yang bentuknya love, atau gue shape yang bentuknya bintang.
titik koma atau garis lurus. iya itu garis lurus itu line bukan shape. Jadi lu bisa ngebuat lu bisa ngebuat bentuk apa yang lu suka, nggak harus dengan circle pertemanan. Iya benar. Gila. Nah, ngomongin Instagram tadi gue sempat ngomong bahwa lu merasa di Instagram menghabiskan waktu lu gitu. Iya benar sekali. Iya enggak usah. Iya benar sekali. Benar sekali Iya. Bapak. Iya benar sekali Bapak. Bagaimana tadi Bapak Krista? Jadi akhirnya lu karena menghabiskan waktu lu di Instagram itu, lu ada cara lain untuk cabut dari Instagram itu nggak kan? Kemarin baru beberapa hari kemarin ya. Tanggal 4 Juli. 4 Juli jatuhnya. Juli. Gue itu sempat di-hack sosial media, nggak Instagram gitu. doang semuanya. Semua. Itu lu ngerasa kenapa sih untuk akhirnya gue mau nge-di-hack lah untuk sosmed gue gitu? Awalnya itu gue terinspirasi sama ini sih, podcastnya Nadiem Makarim dengan Deddy Kobuzer. Nadiem Makarim dengan Deddy Kobuzer, oke? Seorang Nadiem Makarim itu dia bisa hidup tanpa sosial media, padahal dia itu adalah orang lebih penting dari gue kan, sedangkan gue bukan siapa-siapa gitu. Dia bisa hidup tanpa sosial media dan tetap produktif gitu loh. Nah terus? Gue terinspirasi, tapi waktu itu gue belum yakin dengan itu karena keseharian gue itu main sosial media, apalagi dong hiburan gue kalau bukan sosial media gitu. Ya banyak. Ngapain? Ya maksudnya lu bisa ngobrol sama temen banyak kegiatan. Jadi karena Nadiem Makarim itu lu ngerasa kayak lah dia aja bisa. Iya. Jadi gue mau coba gitu loh. Iya, kalau yang nonton dia pasti kayak anjir keren juga orang kayak dia bisa di sosmed. Ya, keren aja daripada lu memang sih. Iya, jauh sih. Seorang apa Nadiem Makarim kan mungkin jadi Fauzan Makarim baru. Nah, gue pengen nyoba, tapi waktu itu gue belum yakin. Setelah gue cari-cari referensi siapa lagi sih orang-orang yang pernah di sosial media. Gue ketemu tuh videonya si ini Ferry Irwandi. Tahu nggak lo Ferry Irwandi? Yang YouTuber kurang terkenal. Dia YouTuber kurang terkenal tapi kualitas sering diajak collab sama YouTuber terkenal. Iya, kualitas videonya juga patut kita acungin jempol lah. Nah, gue terinspirasi anjir. Orang yang mencari duit di sosial media aja bisa ngelepas sosial media gitu selama seminggu 2 minggu. Masa gue nggak bisa? Gue cari-cari lagi tuh. Ternyata Firza Besari juga pernah untuk di-hack. Iya, gue pernah sempat tahu. Lu tau gak itu? Dia ganti HP-nya dengan apa tuh namanya? Nah gue kayak termotivasi kayak anjir gue juga harus nyoba deh hidup tanpa sosial media itu kayak gimana. Gue cobain tuh sebulan sampai Juni. Gue ngerasa iya sih kadang beberapa orang biasa aja tuh. Gue tetap nggak pernah terlena tuh dengan sosial media karena ya sosial media biarin aja, gue tetap kerja tetap produktif. Tapi kan kerjaan lu kan di bidang itu sebenarnya Kamali kan di bidang sosial media gitu kan, harus selalu update juga dan sebagainya. Lu gimana tetap bisa bertahan dengan nge-di sosmed lu? Bertahan aja gitu loh, kayak satu cinta. Anjay. Bagim des. Bertahan satu cinta. Nah itu gimana tuh untuk bahkan sama kita sampai yang lainnya gila lu Jan, lu kerja di agensi tapi lu nggak punya sosial media gimana sih gitu. Itu gimana untuk tetap struggling dan nggak gue bisa itu gimana? Awalnya gue juga tergoda sih kayak buka web di Jerman. Ya kan gue cuma lihat sesuatu ya bukan main gitu kan. Karena gue pernah kayak gitu. Tapi kayak anjir gue harus komitmen. Bisa jadi gue di web balas-balas DM lagi atau bisa jadi kan gue terlena lagi dia ada sorry lagi. Ya udah gue nggak mau, gue pinjam HP teman gue kalau misalkan butuh gitu. Pinjam IG lu dong, gue mau ini. Ya udah gue cari kayak gitu. Dan nggak bisa sebenarnya, gue nggak terlalu butuh Instagram gitu loh kalau untuk kerjaan ya. Cuman motivasi utama gue waktu di itu adalah karena gue itu candu. Gue udah ngerasa candu banget. Ibaratkan orang ngerokok tuh. Kalau mereka udah candu, susah dong berhentinya. Iya nggak sih lu? Mungkin harus butuh proses juga. Iya gitu. Mungkin bagi gue yang nggak ngerokok kan, apa sih gue bisa kok hidup tanpa rokok? Tapi menurut mereka ya sulit juga gitu. Iya menurut mereka sulit juga, sama kayak gitu. Anjir lu lebay banget sih lu kok sampai di sosmed gitu loh. Berarti candu lu adalah waktu itu Instagram, sosmed. Lebih ke Twitter gua. Candunya. Iya. Berarti antara Instagram sama Twitter
lebih candu Twitter. Lebih ngabisin waktu di Twitter gue. Berarti lebih sering scroll, ada tweet apa lu baca gitu ya? Iya, baca komentar-komentarnya. Komentar, tweet. Kalau gue sih sempet rasain candu gue tuh di game. Game gue. Ya, lu pernah juga candu di game? Gue candu nge-game banget waktu itu. Sering apapun itu pasti gue selalu main game gitu kan. Iya benar. Karena posisinya gue juga lagi kuliah belum selesai. Terus juga belum selesainya bukan karena gue emang males, tapi maksudnya keputusan dari apa sih namanya, jurusan tuh lama gitu. Dari pihak jurusannya kayak gue udah ngurus sana sini lama, udah gue follow up tapi tetap lama gitu kan. Akhirnya ya gue ngabisin waktu gue selama di radio, ya gue juga nge-game juga gitu. Tapi gue mikir, lu dulu di radio juga ya? Gue juga di radio juga gitu. Udah ngerantau radio, gak selesai nge-game gitu. Kayak hidup gue mau apa? Iya, gue mikirnya gitu. Masa gue main susah mulu juga mau. Iya. Terus lu pernah gak sih kayak anjir nih game mulu, kapan majunya hidup gue kayak gini mulu? Nah, gue pernah gak sih kayak gitu? Gue sempet ngerasain yang akhirnya gue punya pedoman sendiri ya tentang terkadang kita harus bisa meninggalkan kebahagiaan kita demi sesuatu yang lebih bahagia lagi. Anjir. Paham gak? Paham. Misalkan lu udah bahagia nih sama game nih, tapi kalau lu nggak meninggalkan itu, terkadang lu nggak tahu bahagia apa lagi yang lebih lanjut kalau lu meninggalkan itu gitu. Gitu. Yang bisa jadi ibaratnya kayak tadi masalah tentang pertemanan circle itu, lu udah merasa nyaman atau apa, terkadang kalau lu meninggalkan itu, lu bisa mendapat sesuatu hal yang lebih baik. Iya benar-benar. Akhirnya pengalaman baru ya. Pengalaman baru atau apa gitu, lu bisa jalan-jalan tanpa mereka atau apa, membuat suasana atau experience lu bertambah gitu loh. Nah akhirnya gue mencoba untuk ya udah gue uninstall semua game gue di Discord juga gue udah nggak aktif lagi gitu. Yang gue rasa ya udah hidup gue jadi yang ke kampus terus nggak ada follow up, ya udah gue cuman nonton YouTube atau apa ya, cuma sebatas gitu aja hiburan gue. Yang dulu gue bisa ngabisin nge-game sampai subuh, nge-game sampai jam 7 pagi yang wah kalau kita bilang gokil banget. Ya udah jadi gue ngerasa yang ya udahlah gue tinggalin itu, dan sebenarnya nggak bermasalah apapun juga. Iya, gue juga jadi kayak ngerasa ya jadi biasa aja gitu. Dan gue bener-bener udah nggak pernah aktif di Discord lagi. Mulai aktif pun jadi males gitu loh. Mungkin lu ngerasain pada saat lu udah di-add, lu aktif lagi jadi udah terbiasa, jadi bukanya jarang atau apa. Iya. Itu yang gue rasain. Jadi buka ya kalau gue mau buka aja. Iya, itu yang gue rasain. Bukan jadi sesuatu yang candu lagi. Iya. Kecuali lu makan Indomie nggak bisa. Itu udah candu bumbunya. Oh iya benar. Itu udah enak. Apalagi akhir bulan candu. Iya. Jadi miskin sih. udah nggak ada pilihan terakhir, udah Indomie. Nah, itu tadi yang gue garis bawahi. Sebenarnya kalau gue mikir dari dulu, anjir masa gue nggak itu. Itu cuma ketakutan di awal doang kalau kata. Iya. Setelah kita jalanin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, itu nggak ngerasa apa-apa. Malah menurut gue lebih real aja sama teman-teman gue. Kalau nongkrong, gue nggak main HP. Kalau misalkan mau kemana gitu, misal kehujanan atau gimana, kita lebih memperhatikan sesuatu di lingkungan kita. Coba kalau main HP, kita nggak tahu apa-apa anjir di soalnya di sekeliling kita. Terkadang emang kita harus aware lingkungan. Namanya apa Kak, kalau misalkan main Pokemon ada pemberitahuannya aware on surrounding apa gitu. Main Pokemon Go maksudnya tetap harus tetap aware sama sekitar gitu. Kalau lu main ya lu harus tahu sebelah lu ada apa. Iya. Di Pokemon Go tuh ada peringatannya kayak gitu. Aware on surrounding atau apa gitu. Lu harus aware sama sekitar yang kayak. Ya pokoknya begitulah. Coba lu kalau nge-game lu nggak peduli kan siapa di samping lu. Yang dia udah makan atau belum. Yang jadi lupa sih makanya. Iya. Jadi sebenarnya untuk melakukan sesuatu hal perubahan takut di awal doang. Makanya lu kalau misalkan mau melakukan sesuatu perubahan, lu nggak usah takut, mungkin itu hanya di awal doang. Tapi harusnya lu udah prepare yang kalau gue ada gini, gue udah ada handle cara ini kemana. Jadi pada saat lu kayak lu di sosmed, ya gue ada hal lain yang nggak kepikiran di hal itu. Iya. Kadang-kadang jadi mulai tren yang gila kalau gue ini sama aja kayak lu mungkin mau meninggalkan sesuatu hal buruk lu mungkin ya yang laki-laki lah yang kita tahu lah ya kan, mau berhenti katanya tapi nanti malam melakukan besok kayak gue harus berhenti deh. Ntar malam melakukan lagi besok gue harus berhenti deh katanya. Ya mungkin itu ada rasa takut di awal doang gitu loh. Sekarang mandi, besok mandi lagi. Masa pagi mandi, besok mandi lagi dengan berniat. Masa mandi berniat gitu. Mandi mau mandi aja, tidak usah berniat. Ya,
emang sesuatu hal itu jadi ditakutkan gitu. Tapi kalau lu udah mulai ngejalanin pelan-pelan jadi terbiasa gitu. Iya. Berarti halnya sama aja kayak move on. Lu kalau move on ya anjay, udah bahas cinta nih. enggak, maksudnya kayak lu juga move on terkadang susah kan? Awalnya susah kan? Tapi Sampai sekarang sih siapa sih? Jadi makanya terkadang kalau mau move on tuh kayak anjir kenangan-kenangan gua, anjir gua pernah jalan ke sini, aduh gua pernah. Jadi tapi pada saat itu ya lu harusnya ada suatu hal yang bisa lu ini aja lu lakuin biar gak kepikiran dengan hal itu gitu. Ntar pada saat udah lama-lama udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ngechat kamu lagi apa? mulai goyang. Ntar nah itu gue mau penasaran nih kalau misalkan lu berhenti ngegame, terus tiba-tiba temen lu ngajak ngegame. Enggak, gue tetap gue bilang udah kagak ada gue. Terus kalau sekeliling lu ngegame, lu nggak main game? Kita nongkrong nih. Meskipun sekarang nggak boleh ya, lagi ini PKM. Pada nongkrong nih, main game semua di ini lo. Tapi lu nggak main game? Nggak apa-apa, gue ngeliat aja. Kalau nggak gue ngeliat, ya gue asik aja nonton YouTube sendiri atau apa. Ntar kalau mereka ngobrol atau ya udah ngobrol. Ya gue rasa yang karena lu harus punya alasan tersendiri dan menguatkan diri lu gitu. Kayak gue misalkan gue udah nggak aktif game lagi, main yuk. Memori handphone gue udah nggak cukup gitu. Emang benar sih, emang dulu memori gue udah mau meletup juga gitu. Jadi ya sekarang udah pakai iPhone, jadi nggak itu. Mata lu iPhone. Amin. Lu bayangin mata lu iPhone, di sini iPhone, mata lu nih. Nah, ya udah, jadi lu harus punya alasan untuk menguatkan diri lu. Memang terkadang sulit gitu loh. Nah itu tuh yang gue rasain sekarang tuh. Jadi tapi intinya pada saat sekarang udah terbiasa kan? Udah terbiasa. Jadi kalau nyampe kosan langsung buka baju. Astagfirullah. Gue langsung mandi udah. Enggak, jadi punya ada kesibukan tersendiri. Iya, kesibukan sendiri. Dan gue pun sampai sekarang ya, meskipun udah itu gue udah jarang nge-game sumpah. Iya. Gue ada game Mobile Legends, gue ada game ini. Kalau yang mabar bisa, tapi gue bukan ada waktu pun ada. Jadi udah nggak kebiasa main game. Lu follow Twitter gue gak sih? Follow ada. Oh iya, lu kalau udah follow dari lama ya, enggak lama banget sih, kayak baru-baru kemarin kan. Gue kalau agak bisa tidur, gue nge-tweet terus gitu loh. Galau. Iya, galau enggak juga. Lu lihat makanya Twitter gue favorit gue, ya Allah. Puitis. Ya gue kayak gitu orangnya dulu. Sial. Nah, sekarang ya gue hampir nggak ada lagi ngetik. Tapi sebenarnya antara Instagram dan Twitter lebih privasi Twitter sebenarnya buat gue. Lebih privasi Karena semua unek-unek lu bisa share aja di situ. Oh iya. Ya lebih selama ini jadi diri sendiri kan. Makanya kebanyakan orang gua rasa ya lebih banyak private Twitternya daripada Instagram ya. Iya. Kalau gua rasa. Tapi buat apa udah nge-private akun IG, nge-private akun IG kedua, nge-private lu ngobrol sama siapa ya lu? Ya. Gue juga bingung tuh sama orang-orang kayak gitu. Udah pakai kan close friend lagi, di private lagi semuanya. Terus gimana dia? Ya mungkin ya dengan pilihannya mereka juga sih. Mungkin dia mau ngapain? Pakai send all aja gitu. Nggak, gue lagi makan SA. Ya, gimana sih? Di broadcast. BBM. BBM kan juga kayak gitu kan? MBC. Iya. Maaf, broadcast. Doang sih gitu. Ya udah itu sih kalau gua rasa sih untuk sosmed pun juga penggunaannya juga banyak, tergantung elunya. Masalah lu juga membuat circle baru, lu harus keluar dari ngeluarin zona nyaman lu menuju zona nyaman yang lain. Kalau menurut lu udah ngerasa nggak baik juga, ya harus punya proses caranya juga gitu. Banyak sih untuk cara-cara ininya. Oke lah, terima kasih untuk di episode Oke Podcast, obrolan karyawan podcast. Hari ini kita ngebahas tentang Fauzan yang nge-deact Instagramnya selama sebulan. Iya. Dan gue sampai sekarang gak pernah kecanduan lagi tentang game. Iya benar. Gila, banyak banget manfaat yang kita dapat sih. Iya. Gue malam biasanya gue nge-game sampai pagi. Sekarang gue udah gak pernah nge-game karena gue sekarang tidur sama nyokap gue. Dikontrol, gue gak bisa. Enggak sih, maksudnya jadi terbiasa. Jadi kalau udah malam ya udah tidur gitu lah atau apa. Oke, thank you. Wah, mama saya dong. Tapi itu aja sih kesimpulannya kalau kata gue ya. Kalau kita misalkan udah ngerusak banget tuh di bidang itu. Ketakutan kita untuk meninggalkan itu cuma di awal doang. Setelah kita jalanin udah plong aja. Coba deh. Sama aja kayak tol, masuk tolnya kadang macet. Saya pas udah masuk macet juga.
macet terus sampai Jakarta Bandung macet mulu sama aja. Jadi nggak ada perumpamaan tentang tol, tadi cuma bercanda doang. Oke, terima kasih